Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afifah Husnul. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai rukun iman. Penting bagi kita untuk mengetahui apa itu rukun iman. Rukun iman adalah pilar keimanan bagi seorang muslim. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, secara bahasa, iman berarti membenarkan. Sementara secara istilah, iman adalah mengakui secara lisan, membenarkan dengan perbuatan, dan mengamal. Secara istilah, iman adalah mengakui secara lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau kita beriman kepada Allah hanya secara lisan, tetapi dari perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita seorang muslim, itu tandanya kita tidak beriman. Jadi, kita juga harus mengakui secara lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas mengenai iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita beriman kepada Allah. Kita meyakini kepada Allah, yang artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dibutuhkan dengan bukti. Dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, juga termasuk iman kepada Allah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam kepada malaikat-malaikatnya. Nah, ada 10 malaikat Allah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yakni Jibril, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, pembagi rezeki. Ketiga adalah Israfil, peniup trompet sangkakala. Yang keempat adalah Israil, pencabut nyawa. Dan yang kelima adalah Mungkar dan Nangkir, penanya di alam kubur. Yang keenam adalah Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Yang ketujuh adalah Malik, penjaga neraka. Dan yang terakhir adalah Ridwan, penjaga surga. Makna iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada, yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk kita. Yang keempat adalah iman kepada kitab-kitabnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga ini adalah kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab apa saja itu? Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Al-Quran adalah penyempurna dari segala kitab-kitab yang terdahulu. Kitab itu diturunkan kepada Rasul untuk kemudian dilanjutkan untuk seluruh umatnya, agar umatnya selalu berpedoman teguh kepada kitab-kitab Allah. Niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman dari muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai teladan dari para Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang sangat banyak. Namun, yang diwajibkan kita mempercayai hanyalah 25 Nabi dan Rasul.
Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana seluruh alam semesta ini musnah dan hancur. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. Selain itu, kita juga harus mempercaya adanya kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal sesungguhnya adalah di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam ini, umat Muslim juga wajib percaya akan qada dan qadar, yang merupakan takdir dari Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Secara bahasa, qada sendiri berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan tercipta di dunia ini, Allah sudah mempunyai ketetapan bagaimana rezeki kita, siapa jodoh kita, dan kapan kematian kita, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada sendiri tertulis pada Lauhul Mahfuz, baik tentang kehidupan, kebaikan, keburukan, bahkan kematian. Sementara qadar menurut bahasa artinya ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, atau belum terjadi. Hubungan antara qada dan qadar tidak bisa dipisahkan, karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan dari rencana tersebut. Dua kata ini juga sering dikenal dengan istilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai rukun iman. Apa itu rukun iman dan apa saja urutan dari keenam rukun iman tersebut. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, tugas dari ibu adalah menghafal urutan rukun iman dan maknanya, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.